Mari kita akan melihat kembali ringkasan rumus-rumus dari asam lemah dan basa lemah yang telah kita pelajari. Berikut adalah ringkasan dari rumus-rumus asam lemah. Ketika mencari konsentrasi H+, rumusnya akar Ma kali Ka, basa lemah OH- sama dengan akar Mb kali Kb. Ketika nanti di soal kalian diminta untuk menghitung tetapan ionisasi atau derajat ionisasi, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi alfa atau derajat ionisasi sama dengan akar Ka per Ma. Ini untuk yang asam lemah. Sedangkan untuk yang basa lemah, alfa sama dengan akar Kb per Mb. Jadi perbedaannya kalau di asam lemah itu adalah harga Ka, kalau di basa lemah itu adalah Kb. Sekarang kita akan melihat soal yang terkait dengan menentukan derajat ionisasi. Jadi yang akan kita pakai itu adalah rumus yang sebelah kanan. Kita akan melihat soalnya dan mengerjakan sama-sama. Misalnya kalian diminta untuk menentukan derajat ionisasi seperti contoh berikut. Hitunglah berapa persen HCN yang terionisasi. Artinya ini yang ditanyakan itu adalah derajat ionisasi alfanya ya dalam larutan HCN 0,1 molar. Jadi diketahui konsentrasinya dan diketahui harga Ka sebesar 6,4 kali 10 pangkat minus 12. Nah, ditanyakan harga alfa, kita kembali ke rumus yang tadi. Untuk asam lemah berarti kita pakai rumus ini, alfa sama dengan akar Ka per Ma. Kita masukkan dulu rumusnya. Alfa kita tuliskan di sini. Alfa sama dengan akar itu ya, Ka per Ma. Ya. Untuk menghitung soal yang kaitannya dengan asam dan basa atau soal-soal kimia, kalian buat untuk nilai-nilai untuk misalnya seperti konsentrasi dalam bentuk koma atau desimal, kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi kita tuliskan di sebelah kanan dulu, M itu sama dengan 0,1. Ya, kita ubah ke dalam perpangkatan. 0,1 kita jadikan bilangan buat 1. Berarti komanya maju 1. Berarti kalau kita ubah ke pangkat 1 kali 10 pangkat minus 1 molar. Ini yang konsentrasinya. Kemudian harga Ka karena masih ada desimalnya, kita ubah lagi ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi Ka sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 12. 6,4 kita ubah saja ke dalam bentuk perpangkatan supaya kita nanti dalam menghitung itu angka bulat. Berarti 6,4 kita jadikan bulat itu 64. Berarti komanya maju 1. Berarti 10-nya pangkat minus 1. Pasti dikali 10 pangkat minus 12. Mari kita hitung satu persatu. 64 kita tuliskan dikali, masih ingat ya, perkalian dalam bentuk perpangkatan, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti minus 1 ditambah minus 12. Hutang 1 ditambah hutang lagi 12. Jadi kita hutangnya nambah berapa? 13 hutang itu adalah minus. Oke, ketika semua sudah dalam bentuk perpangkatan, ini ya, baru kita masukkan ke dalam rumus yang sudah tersedia supaya mudah menghitungnya. Akar ya, Ka-nya kita ambil jadi berapa di sini? 64 kali 10 minus 13. 64 kali 10 minus 13. Ini akarnya saya panjangkan. Nah, dibagi M-nya berapa? Ma-nya 1
kali 10 pangkat minus 1. Mari kita belajar menghitung secara matematikanya dengan cara kita step by step saja supaya kalian paham. Akarnya biarkan tetap dalam bentuk akar. Nah, ini ada perpangkatan, ada bilangan bulat. Silahkan dihitung bilangan bulat terlebih dahulu. 64 dibagi 1 berapa? 64. Dikali, gitu ya. Nah, ini ada pangkat dibagi. Kalau tadi dikali itu artinya pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi itu artinya pangkatnya dikurangkan. Artinya 10, ini saya coret di sini ya. 10 minus 13 dikurang ya. Dikurang berapa sih itu pangkat yang di bawahnya? 1. Gitu ya. Jadi berapa ini? 10 min 13 min ketemu min plus 1. Jadi 10 min 13 plus 1 jadi berapa? Min 12. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kita akan mudah menghitungnya. Jadi kita hitung akar 64, kita hitung sendiri. Berapa akar 64? 8 dikali. Nah, akar 10 pangkat minus 12. Nah, sekarang kita belajar kalau pangkat di akar itu artinya dibagi 2. Jadi 10 minus 12 dibagi 2 berapa? 10 minus 6. Nah, sekarang ketemu derajat ionisasinya adalah sekian. Bu, yang ditanyakan persen mudah saja. Persen berarti kita kalikan dengan 100%. Ini ya. Minus 6 dikali 100%. Jadi berapa? Ya kita hitung aja. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 6. 10% itu artinya 10 pangkat 2 ya. Kita hitung sama-sama. 8 kali. Nah, ketemu lagi dengan pangkat dikali. Tadi dijumlahkan. Berarti minus 6 ditambah 2. Hutang 6 bayar 2. Berarti sisa hutangnya berapa? Minus 4 berapa? Persen. Nah, ini adalah contoh hitungan di dalam asam lemah ketika ditanyakan derajat ionisasi, dan silahkan kalian perhatikan pengubahan matematika dalam bentuk desimal menjadi pangkat, dalam bentuk akar bagaimana, silahkan diperhatikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.